Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, hadis yang ke-695. Ali bin Abdillah berkata kepada kami, dia berkata, Ibnu Mahdi berkata kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Umayyah, dari Quraib. Ali bin Abbas, dia berkata, aku pernah bermalam di rumah Maimunah, saudari ibunya. Lalu Nabi SAW bangun untuk memenuhi hajatnya. Setelah itu beliau mencuci wajah dan tangannya, kemudian tidur. Beberapa saat kemudian beliau bangun, lalu mengambil firman, membuka penutupnya, lalu berwudu dengan cara dua kali. Beliau tidak memperbanyak memakai air dan beliau menyempurnakannya. Setelah itu beliau sholat, lalu aku bangun dan menjauh karena khawatir kalau beliau melihatku bangun untuk memperhatikan beliau. Lalu aku berwudu dan sholat di samping kiri beliau. Kemudian beliau meraih telingaku dan menempatkanku di samping kanannya. Sholat beliau selesai pada 13 rakaat. Setelah itu beliau berbaring, lalu tidur hingga mendengkur. Jika tidur beliau mendengkur. Lalu Bilal memberitahu beliau akan datangnya waktu sholat. Beliau pun sholat tanpa berwudu. Doa yang diucapkan adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sadri nuran wa ayyadhi nuran wa ayyasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adili nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, pendengaranku dari kanan dan dari kiriku, dari atasku dan dari bawahku, dari depanku dan dari belakangku, dan besarkanlah cahaya untukku. Quraib berkata, dan 7 sisanya berada di dalam kotak tabut. Aku tidak ingat. Lalu aku menemui seorang dari anak Abbas, maka ia menceritakan kepadaku tentang doa itu, dan ia menyebutkan tambahan ashabi, walahmi, waladmi, musyarti, wabasyari, kurang sarafku, dagingku, darahku, rambutku, dan kulitku. Dan ia menyebutkan keduanya. Ya, ini hadis tentang zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam dan ibadah beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Bittu 'inda Maimunah." Aku bermalam di rumah Maimunah. Siapa Maimunah? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istri yang paling terakhir ya. Itu bibi daripada Ibnu Abbas, karena ibunya Ummul Fadl itu, ibu Ibnu Abbas itu bersaudari sama ini Maimunah, dan diperistrikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Ibnu Abbas sendiri adalah sepupu Nabi kan, Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, jadi bibinya. Nah, kebetulan giliran Rasulullah di situ Sallallahu Alaihi Wasallam. Fata hajatahu fa agassala wajhahu wa yadayhi thumma nama. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh wajah beliau dan kedua tangan beliau, kemudian tidur. Thumma qama fatal qirbata fa'atlaqa shinaqaha. Kemudian beliau bangun, lalu mendatangi tempat air, lalu membukanya. Tsumma tawadda'a wudu'an baina wudu'aini. Lalu beliau berwudu di antara dua wudu. Lam yukthir wa qad ablagha. Beliau tidak memperbanyak memakai air. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Fasalla, lalu beliau salat.
Fakumtu, aku pun berdiri. Fatamattaitu karahata an yara anni kuntu abqihi. Saya pelan-pelan supaya beliau ini tidak merasa bahwa saya itu aku memperhatikan dan mengikuti beliau. Fatawaddatu, aku pun berwudu. Faqama yusalli, lalu beliau berdiri salat. Faqumtu 'inda yasari, aku pun berdiri untuk ikut salat di samping kiri beliau. Jadi Rasulullah, kemudian Ibnu Abbas begini ya, kalau kiblat ke sana ya. Nah, fa akhadha bi udhuni, beliau pun memegang telingaku. Fa adarani an yaminihi, beliau pun memutarku ke sebelah kanan beliau. Fatata'ammat salatuhu minal laili 13 raka'atan. Jadi pas sempurna salat beliau malam itu 13 rakaat. Tsumma taja'a, lalu beliau berbaring. Fanama hatta nafakha, beliau pun tidur dan bernapas, kedengaran. Wa kana idza nama nafakha, dan beliau kalau tidur beliau terdengar suara napas beliau. Fa'adzanahu Bilalun bis-shalah, lalu Bilal datang menyampaikan kepada beliau tentang waktu salat, masuknya waktu salat ya. Fa shalla wa lam yatawadda, beliau pun salat dan beliau sudah tidak mengulangi wudu. Wa kana fi du'aihi, beliau dalam doanya itu maksudnya menuju ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikan di dalam hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nura, dan pada pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya. Wa fawqi nuran, di atasku cahaya. Wa tahti nuran, di bawahku pun cahaya. Wa amami nuran, di depanku cahaya. Wa khalfi nuran, di belakangku cahaya. Wa azim li nura, agungkan untukku, besarkan untukku cahaya. Tetapi ini banyak sekali dalam Sahih Muslim. Saya bawa Sahih Muslim di sini. Jilid 1 ya. Ada di Sahih Muslim juga riwayat seperti ini, yang lebih panjang. Salatul musafirin lebih komplit. Disebutkan di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan annahu raqada 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Maimunah itu Ibnu Abbas tidur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqadha, lalu beliau bangun. Fatasawwaka, maka beliau pun bersiwak. Jadi bangun bersiwak. Wa tawaddaa, dan berwudu. Jadi bersiwak pas bangun, langsung bersiwak, kemudian berwudu. Wa huwa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Faqara'a ulail ayat hatta khatama as-surah. Beliau membaca ayat itu sampai akhir surat. Akhir surat apa ini? Ali Imran ya. Panjang ini. Panjang. Hampir 2 lembar, 2 halaman.
Jadi bangun, bersiwak, berwudu, lalu apa? Membaca ayat ini sampai akhir surat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sampai akhir surat. Tsumma qama yusalli raka'atain, lalu beliau berdiri untuk sholat 2 rakaat. Coba ya, bangun, bersiwak, berwudu, baca ayat di akhir surat Ali Imran, kemudian sholat. Fatala fihi mal qiyama war ruku' was sujud. Di dalam 2 rakaat itu beliau memperpanjang berdiri, ruku' dan sujud. Tsumman sarafa fanama hatta nafakha. Lalu beliau selesai sholat, tidur dan apa? Ya, terdengar napas beliau. Ini perkataan Ibnu Abbas ya, yang menginap malam itu. Tsumma fa'ala dzalika 3 marrat. Lalu beliau melakukan itu 3 kali. Jadi 3 kali bangun dengan amalan yang sama. Bangun, lalu bersiwak, berwudu, membaca ayat dan salat. Kullu dzalika yastaku wa yatawaddau wa yaqra'u haula'il ayat. Semua 3 kali bangun ini beliau selalu bersiwak, berwudu dan membaca ayat-ayat tersebut. Tsumma autara bi 3. Terakhir beliau witir 3 rakaat. Jadi tadi berapa? 6 rakaat ditambah 3 ya. Berapa semuanya? 9. Sementara riwayat Al-Adabul Mufrad berapa? Tapi ini juga yang ada di Al Mufrad, ada juga di Sahih Muslim. Cuma yang lebih komplit ini nomor 191. Karena di situ tidak disebut bersiwak kan? Tidak disebut juga membaca ayat yang di akhir surat Al Imran, dan tidak disebutkan kalau 3 kali bangun ya. Ya mungkin peristiwa ini lain, peristiwa ini juga lain, tapi semuanya sahih. Fa'adzan al-mu'adzin, lalu muadzin mengumandangkan azan. Fa kharaja ila sholati, lalu beliau keluar untuk menunaikan salat. Wa huwa yaqul, sambil mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran, seperti tadi. Ya, jadi lebih komplit. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam yang disaksikan oleh Ibnu Abbas, sepupu beliau radhiyallahu anhuma, ketika menginap di bibinya yaitu Maimunah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadisnya. Kandungan hadis, 1, anak laki-laki yang masih kecil boleh menginap di rumah wanita yang menjadi mahramnya meskipun suami wanita tersebut ada. 2, sebentar. Kalau dikatakan ini anak laki-laki yang masih kecil, terus kalau sudah dewasa nggak boleh. Nah ini dia meriwayatkan hadis ini nih. Bagaimana mengklaim kalau Ibnu Abbas saat itu masih kecil? Dia ini meriwayatkan ini. Tapi itu kesimpulan Syekh Muhammad Luqman ya, pensyarah Al-Adabul Mufrad, bahwa masih kecil. Tapi yang namanya bibi itu ya tetap saja mahram kan, mau masih kecil mau masih. Dan di sini ada tujuan lain tentunya. Adanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu bukan untuk mengganggu kehidupan malam Rasulullah dengan Maimunah, bukan, tapi untuk ya sama dengan Anas bin Malik. Mengapa Ummu Sulaim langsung menitip Anas bin Malik ketika beliau sudah tiba berhijrah ke Madinah? Ya tujuannya bukan untuk menjadi pembantu semata, tetapi untuk hidup bersama beliau agar nanti leluasa mengajarkan apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, sholat anak kecil hukumnya sah. Boleh menarik telinga anak kecil untuk mengasihi dan membangunkannya. Tapi kalau sebagian orang memegang telinga itu apa? Dinilai sebagai aib ya. Bukan maksud baik ya. Telinga. Coba. Yang ketiga, keutamaan sholat malam. ya sholat tahajud ya. Begini, sholat tahajud itu kan setelah tidur ya. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah tidur begini, ada juga larangan sholat dalam keadaan mengantuk, ada kan? Larangan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah, beliau menyuruh orang yang bangun sholat pada waktu malam itu untuk, kalau dia mengantuk ya, untuk segera berbaring sampai hilang perasaan kantuknya baru bangun. Makanya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sejumlah sahabat agar bersolat witir sebelum tidur? Karena beliau, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, karena beliau mengetahui tabiat sejumlah orang ini, diantaranya Abu Hurairah tuh, Mu'adz juga dapat wasiat juga untuk berwitir sebelum tidur. Karena mengetahui keadaan orang-orang ini, bahwa orang-orang ini adalah orang ilmiah, banyak memurajaah hafalan mereka pada waktu malam, keilmuan mereka, sehingga ibadah keilmuannya itu bernilai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk, mewasiatkan kepada mereka untuk sholat witir sebelum tidur. Tapi kalau seseorang yakin bahwa bangun sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu fajar, lebih baik, karena waktu itu waktu yang mulia, sepertiga malam terakhir. 4. Keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan kuatnya pemahamannya serta semangat dalam mempelajari urusan agama. Ya, semua sahabat demikian. Apalagi Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang kuat, mendalam kepada Ibnu Abbas, dan juga ajarkan kepadanya makna Al-Quran. Makanya digelari Hibrul Ummah, tinta umat, karena dia ulama dalam ilmu Al-Quran. Yang kelima, 5. Syariatkannya mengerjakan sholat sunnah secara berjamaah dan penjelasan tentang posisi imam dan makmum. ya, posisi makmum harus di sebelah kanan ya, dan sejajar, bukan mundur ya. Banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Kalau berdua bukannya mundur sedikit, tapi sejajar. Kalau salat mayat berdua gimana? Di belakangnya, tidak di sampingnya ya. Yang keenam, permintaan agar diberi cahaya pada anggota tubuh dan seluruh alatnya. Maksudnya adalah memohon penjelasan kebenaran, cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kebenaran. Ini terutama dalam kehidupan kita ini, sampai kalau orang berbicara kebenaran itu tetap kita harus memohon kepada Allah ditunjuki yang betul-betul sah. Bukan berarti tidak boleh berbeda pandangan, tapi yang akan kita amalkan dan pertanggungjawabkan di sisi Allah itu adalah itu yang harus kita bawa, mengikuti kebenaran dengan dalilnya Pak ya, bukan karena siapa yang menyampaikan. Terkadang kan begitu, kalau dia sudah lihat siapa yang menyampaikan, pokoknya itu yang benar, yang lain salah.
wah ini apalagi melarang orang berbeda, salah juga. Karena semua orang itu beramal dengan maksud beribadah, menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan dalil yang dia pahami. Nah, makanya ana himbau kepada antum semua, siapapun yang melontarkan suatu hukum, lihat dalilnya, bukan fatwanya. Karena fatwa itu kan beda dengan dalil. Bedakan ya, antum harus membedakan antara dalil dan fatwa. Kenapa dibedakan? Karena terkadang satu dalil para ulama berbeda di dalam memahami. Jadi jangan melihat fatwanya, antum melihat ke dalilnya. Kalau antum sudah mempelajari dalilnya, kemudian melihat, oh iya, saya lebih ikut ke sini. Yang penting ada ulama yang ke sini, ada juga yang ke sini. Itu yang bisa antum pertama, ittiba namanya, bukan taklid ya. Bukan taklid di sini. Mengikuti. Karena menyatukan manusia dalam satu ijtihad itu, di level sahabat saja mereka berbeda. Banyaknya peristiwa. Lihat betapa mereka itu berijtihad pada zaman Rasulullah. Ketika Nabi memerintahkan mereka mengarah ke Bani Quraiza. Di mana Bani Quraiza? Di Madinah kan? Perkampungan Yahudi yang diserang. Kan mereka khianat berkali-kali. Para sahabat, Rasulullah sekalian, Rasulullah ya, silakan berangkat. Jangan la yusallianna ahadum minkum illa fi Bani Quraiza. Al-Asr ya. La yusallianna ahadum minkum fi Bani Quraiza. Al-Asr illa fi la yusallianna ahadukumul asr illa fi Bani Quraiza. Jangan seseorang di antara kalian salat kecuali di perkampungan Bani Quraiza. Artinya sampai di sana baru salat asar. Tetapi kenyataan menunjukkan berbeda. Di perjalanan sudah mau terbenam matahari, maka sebagian sahabat mau sholat. Kita bagaimana sholat asar nanti? Di sana sudah terbenam, ini sudah sebentar lagi terbenam. Sahabat yang lain mengatakan, Rasulullah bersabda seperti itu tadi, jangan ada di antara kalian yang sholat kecuali kalau sudah sampai di. Nah, ini mengatakan itu kalau belum terbenam. Nah, ini mau terbenam, kita kan diperintahkan sholat sebelum terbenam. Akhirnya terbagi dua, antara yang sholat pada waktunya dan yang sholat setelah sampai di sana. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau ini membenarkan keduanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang penting ada dalilnya. Tapi kalau kita membombardir setiap fatwa harus menggiring kepada menurut ustadz ini kita harus begini. Kalau ulama saja berbeda, ya ustadz juga harus berbeda. Tidak mungkin menyatu. Ini masalah ijtihadiyah. Yang penting kita itu berakhlak di depan sesama manusia. Jangan membuli. Jangan seakan-akan seperti permasalahan fikhiyah dijadikan sebagai bahan untuk mengatakan kepada orang jangan ikut kajian dia. Itu ada prinsipnya yang begini-begini. Ini masalah ijtihadiyah. Ya. Demikian ya, Pak. Mari kita banyak berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.